kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kami yang beranggota, saya sendiri Abdurrahman, Saya Christian Semua. Saya itu Hadi. yang pertama itu ada latar belakang mahasiswa tuntut menguasai ilmu sesuai bidangnya. Yang kedua itu ada kesadaran kebangsaan sangat penting di era globalisasi. Yang ketiga ada PKN, adalah sarana menanamkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, membangun generasi muda yang berkarakter dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, yang keenam, menurunnya nasionalisme akibat pengaruh budaya asing. Kemudian ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pengertian dari pendidikan kewarganegaraan yaitu salah satu mata kuliah dasar umum yang memiliki peran strategis dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi, arus informasi yang sangat cepat, serta interaksi lintas budaya yang semakin intensif, mahasiswa tuntut tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dari keterampilan sesuai bidang studinya, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Kemudian ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pertama itu ada membentuk mahasiswa berkarakter kebangsaan, dan yang kedua mengembangkan kesadaran dan hak kewajiban. Kemudian yang ketiga menumbuhkan sikap demokratis dan toleran, dan keempat meningkatkan kesadaran hukum dan HAM. Yang kelima mempersiapkan sebagai agen perubahan, dan keenam menguatkan integritas dan moralitas. Kemudian ada dasar hukum. Kemudian ada dasar hukum dan landasan filosofi pendidikan kewarganegaraan. Dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Kemudian yang ketiga, pasal 31 ayat 3 menekankan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau di Sidisnas menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap, kreatif, mandiri, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Bedakan prinsip saya David Christian Semua. Ini saya akan lanjutkan bagian landasan filosofi. Yang awal tadi kan dasar hukum, kedua landasan filosofi. Jadi landasan filosofi ini ada 4 kawan-kawan. Pertama ada Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber nilai dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, nilai demokrasi dan HAM. Pendidikan kewarganegaraan berlandaskan pada prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga, identitas nasional. Landasan filosofi PKN juga bertumpu pada pentingnya menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Mahasiswa diharapkan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan meskipun dengan budaya global. Tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuannya filosofi pendidikan nasional ini menekankan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang cerdas secara intelektual, karakter, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Dengan dasar hukum dan dasar filosofi tersebut, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki legitimasi yang jelas dan arah yang tegas dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara
yang berpengetahuan, berkarakter dan berintegritas. Saya lanjut. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Tiga, mengembangkan sikap demokratis dan toleran. Keempat, meningkatkan kesadaran hukum dan HAM. Kelima, mendorong partisipasi sosial dan politik. Keenam, membentuk integritas dan tanggung jawab. Terakhir, menguatkan karakter kepemimpinan. Dengan program tersebut, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk pembahasan ialah ada urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Untuk pembahasan akan saya lanjut ke kawan saya. Oke, di sini saya akan lanjutkan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada globalisasi, mana ini menjaga identitas nasional di era informasi. Yang kedua ada nasionalisme, yang mana ini menurunkan rasa cinta tanah air generasi muda. Yang ketiga ada hukum. Nah, hukum ini dia meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Sedangkan ada yang keempat itu karakter. Karakter ini membentuk generasi berbudi pekerti luhur. Yang kelima ada partisipasi. Ini mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan. Yang terakhir ada disintegrasi, yang mana ini mencegah konflik dan mempertahankan NKRI. Selanjutnya ada implementasi dalam kurikulum, yang mana ini dibagi menjadi 5 itu. Yang pertama ada integrasi sebagai mata kuliah MKU. Yang kedua ada metode pembelajaran, interaksi, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. Yang keempat ada penguatan nilai karakter melalui tugas dan refleksi. Yang kelima ada kerjasama dengan lembaga sosial dan pemerintah. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Nah, tantangan hambatan ini ada juga 5. Yang pertama itu kurangnya minat mahasiswa terhadap PKN. Yang kedua ada metode pembelajaran yang monoton. Yang ketiga ada pengaruh budaya asing dan globalisasi. Dan keempat ada keterbatasan waktu dan kurikulum. Dan yang kelima ada materi kurangnya terkait terhadap realitas sosial. Jadi intinya pada tantangan dan hambatan ini pembelajaran PKN belum maksimal karena faktor internal dan eksternal. Selanjutnya ada solusi dan strategi pengembangan. Nah, di sini untuk mengatasi masalah tersebut ada beberapa solusi yang kita lakukan. Yang pertama itu menggunakan metode inovatif seperti PBL, debat, dan simulasi. Yang kedua ada memanfaatkan teknologi dan media digital. Yang ketiga mengaktifkan materi dan isu aktual dan kehidupan nyata. Yang keempat memperkuat kehidupan ekstrakurikuler. Yang kelima melakukan kolaborasi dengan lembaga sosial dan pemerintah. Yang keenam ada evaluasi kurikulum secara berkala. Nah, jadi tujuan ini supaya pembelajaran lebih menarik dan relevan. Selanjutnya masuk kesimpulan. Nah, PKN ini
penting untuk bentuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter, yang mana mahasiswa diterapkan untuk paham sistem bangsa, berkarakter dan berintegrasi, aktif dalam hidup bangsa, siap menghadapi globalisasi dan menjadi agen perubahan yang positif. Selanjutnya ada saran. Nah, saran itu dibagi menjadi 4, bagi mahasiswa, dosen, perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, bagi mahasiswa itu harus seperti memahami PKN, dan bagi dosen itu gunakan metode yang lebih kreatif dan kekinian. Dan saran perguruan tinggi itu dukung penuh pelaksanaan PKN, sedangkan masyarakat ikut mendukung nilai kewarganegaraan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kata salah atau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.